warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan ke subpembahasan berikutnya. Ini tentang tauhid, syirik dan taklid. Setelah selesai pembahasan di atas dalam menegakkan tasyawur imani di atas fondasi yang besar dan benar, yakni kaidah tauhid, ayat-ayat ini berlanjut menjelaskan kepada manusia agar menyaksikan fenomena alam yang nyata sekaligus menunjukkan keagungan Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah juga menjelaskan tentang orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah dan siksaan-siksaan yang pedih bagi mereka. Setelah mereka mendapat siksaan dari Allah, maka sia-sialah keinginan mereka untuk berbuat baik lagi sebab sudah terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma fa'ahya bihil ardu ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yarul ladzina zalamu iz yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa annahu la shadidul 'adzab. Itabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Faqala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dengan siang, kapal yang berlayar di tengah samudra dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air hujan, yang dengan air itu Allah menghidupkan bumi sesudah mati kering, dan Dia sebarkan di bumi sejenis segala jenis hewan dan pengisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal, yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika hubungan antara mereka terputus sama sekali, Dan katakanlah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali
mereka tidak akan keluar dari api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 167. Sesungguhnya wahdatul uluhiyah atau keesaan Tuhan, ya, keesaan ketunggalan penyembahan, ya, merupakan kaidah fondasi besar yang menjadi tempat tegaknya tasawur iman atau pandangan yang berorientasi iman. Karena itu tidak ada perselisihan tentang itikad, ya, itikad mengenai adanya ilah Tuhan yang berhak disembah ini. Perselisihan yang timbul hanya mengenai penggambaran seputar zatnya, sifat-sifatnya dan hubungannya dengan makhluk, akan tetapi tidak menegasilkan, ya, wujud ilah ini. Dan fitrah manusia pun tidak pernah melupakan hakikat ini, yaitu hakikat adanya ilah, adanya sembahan, adanya kekuatan yang menguasai manusia, adanya kekuatan yang mengendalikan alam, adanya kekuatan yang memberi segala apa yang dibutuhkan manusia, ya. Kecuali pada masa-masa belakangan ini saja telah tumbuh suatu tumbuhan yang terlepas dari batang kehidupan, terputus dari batang fitrah dan mengingkari adanya ilah, ya, orang-orang ateis, ya. Dan ini merupakan tumbuhan yang ganjil dan tidak mempunyai akar di daratan alam wujud. Oleh karena itu, kembalinya adalah kepada kemusnahan dari alam wujud ini, ya. Alam wujud yang tidak mampu mereka bangun dan tidak dapat dibayangkan oleh fitrah yang terputus dari akarnya. Oleh sebab itu, Al-Quran senantiasa membicarakan wahdatul uluhiyah, ya, ketunggalan sesembahan, ya. Ya, ini dengan meluruskan pandangan yang salah dan memantapkan kaidah asasi untuk menegakkan tasawur ini atau persepsi atau pandangan ini. Selanjutnya, dengan menegakkan kaidah-kaidah seperti kaidah-kaidah akhlak moral dan tatanan sosial yang bersumber dari tasawur ini, tasawur tentang keesaan Tuhan dalam alam semesta ini, ya, firman-Nya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, ya, yang Maha Esa itu bukan sekedar Tuhan yang satu, tapi satu-satunya. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari keesaan Tuhan yang ditegaskan dengan penegasan seperti itu, dan dengan aneka macam metode penegasan yang mengesankan al-ma'bud, zat yang berat disembah, yang segala makhluk menuju kepadanya dengan beribadah dan melakukan ketaatan, menjadi kesatuan arah yang di situ bertemulah semua makhluk dengan kaidah-kaidah akhlak dan perilaku. Kesatuan sumber yang dari situ semua makhluk dapat memperoleh sumber-sumber syariat dan perundang-undangannya, dan kesatuan manhaj yang mengatur kehidupan manusia dalam semua jalan hidupnya. Ayat ini ada kaitannya dengan persiapan umat Islam dalam perannya yang besar di bumi, ya, yaitu menjadi pemimpin di bumi, menjadi khalifahul ard. Dan keterangan tentang pertauhidan ini sering diulang-ulang dalam surah-surat Makkiyah agar bisa menembus indera dan akal manusia serta segala aspek kehidupan dan realita yang ada ini. Lafal ini juga diulang-ulang penyebutannya karena memang darinya muncul aturan atau syarak dan taklif dari Allah. Selanjutnya, di atas menyebutkan sifat Allah yang Rahman, Maha Pengasih, dan Rahim, Maha Penyayang, yang dengan Rahman dan Rahimnya ini muncul setiap hukum dan taklif. Alam ini semua menyaksikan keesaan dan ketauhidan serta kerahmatannya dan semua lapangan, dalam semua bidang salat, dalam semua sendi-sendi kehidupan. Ya, perhatikan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dengan siang, ya, langit dan bumi itu kita menyaksikan bahwa ini pasti ada yang menciptakan. Terus kok bisa silih berganti malam dengan siang? Caranya gimana? Nah, kita belajar dari ilmu alam, ya, dari sains, ya, bahwa perputaran bumi dan melalui terhadap porosnya dan yang disebut rotasi, dan pergerakan bumi mengitari matahari yang disebut revolusi, itu mengakibatkan bumi itu mengalami siang dan malam karena suatu saat yang menghadap matahari sisi yang sini, suatu saat sisi yang sini, karena ada putaran seperti itu. Sehingga kalau yang menghadap matahari itu menjadi masanya masa siang atau malam?
Yang matahari siang ya. Yang membelakangi matahari itu malam karena gelap. Kapal-kapal yang berlayar di tengah samudra dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang diturunkan Allah dan langit berupa air hujan yang dengan air itu Allah menghidupkan bumi sudah mati atau keringnya. Ini dua mata pencarian utama ya makhluk hidup ya di dunia ya. Ini mata pencaharian yang real ya, yang awal, yang merupakan sumber bahan baku ya, bahan pokok untuk dibuat sesuatu, yaitu lautan atau nelayan dan pertanian ya, pertanian, cocok tanam dan sebagainya itu sumbernya ya. Makanya ini disebutkan langsung kapal-kapal yang membawa sesuatu yang bermanfaat. Apa yang membawa sesuatu, apa itu kapal-kapal? Ikan. Nah terus hujan itu ya, mengairi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu apa? Pertanian ya. Dan dia Allah sebarkan di bumi ini segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan, ulil albab ya. Inilah kunci yang membuka segenap panca indera, perasaan dan penglihatan untuk melihat keajaiban alam yang terbentang luas, yang kadang-kadang dikaburkan oleh kebiasaan. Biasa kejadian seperti biasa, itu biasa, udah nggak ada yang istimewa kalau kita tidak mau merenungkan. Tapi kalau kita mau merenungkan, dibandingkan dengan kemampuan kita, itu tidak ada apa-apanya. Kita itu kecil sekali ya dibandingkan dengan keberadaan alam ini saja ya, pergerakan alam, terus apa, ada hujan, terus tumbuhnya tumbuhan, terus apa, ikan di laut yang tidak pernah habis, seperti itu ya. Pernah habis kan dipancing. Dia tidak pernah habis kan di laut, tidak akan pernah habis. Bisa pernah. Tidak pernah. Kenapa gak pernah? Ya tidak pernah, laut sangat lebar kecuali memang di gulung Allah dan tidak ada ikannya. Tidak mungkin habis ikan di laut. Laut merah masih gak ada ikan. Kata siapa? Laut merah. Masih ada. Yang nggak ada ikannya itu laut mati. Iya, laut mati lah. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Iya mas, laut merah. Laut mati. Ya karena sudah kebiasaan apa, hujan biasa hujan. Orang berlayar cari ikan biasa. Nah, kalau tidak pernah merasakan apa berlayar, tidak merasakan bertani, ya tidak banyak dapat itu gambarannya. Kalau sudah pernah bertani, sudah pernah berlayar, sudah pernah bagaimana rasanya di lautan ya, apa, di lautan yang bundar kan gitu, sekelilingnya lautan semua, karena apa, rumah-rumah sudah tidak nampak, daratan nggak nampak ya. Kalau perjalanan ke laut itu 4 jam itu sudah tidak nampak rumah-rumah ya. Laut 5 jam sudah di gunung tidak nampak lagi, semua bundar, sekeliling sudah laut semua, tidak ada yang lain. Tapi laut mati warna apa? Hitam. Laut mati yo iso ana ikane. Enggak ada ikan. Ayat ini seolah-olah sebagai seruan kepada umat Islam, umat manusia, supaya memandang alam ini bagaikan memandangnya untuk pertama kali. Alangkah penuhnya alam dengan keajaiban-keajaiban yang menakjubkan. Namun bila kita memandangnya dalam waktu lama, seolah-olah hal itu biasa saja. Lain halnya jika kita memandangnya dengan penglihatan yang seolah-olah untuk pertama kali ya. Ini banyak terjadi, umpamanya apa, di sekitar makam-makam yang sering diziarahi orang yang datang itu menganggap itu sakral, menganggap makam itu luar biasa, bisa datang ke sana. Tapi orang-orang sekitar makam itu dianggap biasa, lah makam ini biasa, sudah ada sudah lama gitu. Orang-orang Arab pun gitu ya, ada yang apa, kalau
orang haji ke sana itu merasa sangat kuat sakralnya. Tapi ketika orang-orang yang sudah menetap di sana, orang-orang yang lama di sana dan dari kecil di sana dianggap tidak begitu sakral. Ya memang mereka beribadah tapi tidak begitu sakral, kesakralannya berkurang. Ya. Inilah di langit dan bumi, alangkah luas ya dan longgarnya awan dan angkasa yang kuasaannya tak terduga, silih bergantinya malam dengan siang, gelap dan terang, saat fajar menyingsing dan ketika sang matahari terbenam. Ini semua pasti menggetarkan jiwa dan perasaan, membangkitkan kekaguman, sebab itu semua memang sangat ajaib. Kapal-kapal yang berlayar di samudra mengangkut kebutuhan-kebutuhan kita semua, seperti sabut terombang-ambing di gelombang yang tergulung-gulung, kapal-kapal yang berserakan di samudra dan sekelilingnya gelombang-gelombang setinggi gunung. Besar, untuk kadang gelombang juga nggak sampai segunung, cuma gelombang yang sampai 3 meter, sampai kalau di samudra lepas itu bisa sampai sangat tinggi, sampai 10 meter sampai 20 meter, tinggi sekali. Kalau di Laut Jawa ini paling tinggi 5 meter. Ya, rata-rata itu 2 sampai 3 meter. Itu kalau besar itu. Seakan-akan mau menggulung, tapi kapalnya anut ombak seret, nanti ombak jalan, kapalnya lewat. Itu kekuasaan Allah. Kalau enggak ya kegulung gitu. Digulung itu di tiana. Digulung ya digulung. Digulung di lembet. Alah, kenapa? Iya. Iya, digulung di lembet pakai kalau ombak ya pakai ombak, digulung ombak di lembet Pak. Habis dia dimanggil. Itu semua tidak ada apa-apanya kecuali karena kekuasaan Allah dan pemeliharaan dari Allah yang merupakan aturan alam darinya. Juga apa yang dicurahkan Allah dari angkasa berupa air yang dapat menyuburkan bumi yang kering dan tandus, serta menyuburkan di bumi ini berbagai binatang yang merayap dan melata, meniupkan angin, menegakkan awan yang bergerak dan bergantung antara bumi dan langit. Ini semua adalah pemandangan yang apabila dilihat dengan mata kepala yang terbuka pasti akan menggetarkan hati dan jiwa. Yang mau tak mau akan menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita naik pesawat ya, pesawat itu awan di bawah kita. Ya, awan di bawah kita di atas awan sih gitu. Ya. Kita awan bergumpal-gumpal, kita pesawat mau lewat awan aja cari yang paling tipis ya, cari yang paling tidak ada awannya. Karena kalau lewat awan yang tebal itu ada turbulensi seperti menabrak sesuatu. Nah, tapi itu kok bisa menggantung di awan di antara bumi dan langit. Nah, itu kalau nggak kekuasaan Allah nggak bisa. Ya, itu kekuasaan Allah yang luar biasa. Itulah kehidupan yang ditimbulkan oleh tanah ketika menghisap air. Kehidupan yang tak dapat diketahui cara pertumbuhannya, yang sangat aneh dan halus pada mulanya, lalu akhirnya jelas terang dan nyata. Dari semula yang melata lembut berubah menjadi bergerak, sigap dan tangkas. Dari mana itu semua asalnya? Ya, pasti dari kekuasaan Allah. Kaum ateis berusaha menghilangkan pertanyaan yang tidak bisa diketahui jawabannya. Padahal jawaban ini tidak bisa dihindari dari hati nuraninya, sebab fitrahnya sendiri mengakui adanya Tuhan yang menciptakan kehidupan dan mematikannya. Mereka berusaha mengaruhi manusia lain dengan ideologi komunisnya ya. Mereka mengatakan ada kehidupan, tetapi tidak ada yang membuat hidup. Ya tidak mungkin, kehidupan harus dibuat, yang dibuat Allah ya. Dan pada akhirnya banyak di antara pakar usia sendiri bingung dengan teori di atas. Begitu juga dengan sang pencetus teori evolusi Darwin yang juga bingung. Nah, cukup dulu apa? Terus ini itu yang harus kita jadikan pelajaran ya, bahwa di luar agama Islam itu banyak
aliran-aliran atau kepercayaan-kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap Tuhan yang berkembang pesat ya. Ada ateis, ada agnostis ya. Agnostis itu tidak percaya pada dewa-dewa ya, sama dengan ateis, karena apa ya, dewa mungkin termasuk Tuhan, walaupun kalau tidak mungkin beda lagi. Tapi tetap aliran-aliran seperti itu, kepercayaan seperti itu yang menafikan adanya Tuhan itu menjurus pada apa, membatasi kemampuan ya, kemampuan jiwa manusia untuk menakar takaran yang di luar panca indera, yaitu hati dan rasa ya. Keimanan ya. Artinya apa? Apa? Artinya Enggak artinya. tauhid, syirik dan taklid. Tauhid itu mengisahkan Allah, syirik itu mensekutukan Allah, taklid itu mengikuti tanpa ilmu. Artinya ya, Beb. Alhamdulillah. Allahumma fiq ila mudhariq. Kita tetap dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe.